Jenderal Sudirman pernah berkata, kita ini bukan apa-apa dan kita ini tidak bisa apa-apa bila tidak mau menegakkan Republik Indonesia. Perkenalkan, nama saya Angelique Jocelyn. Saya Ferisa Putri Zalfara. Perkenalkan, nama saya Verga Arjuna Iriansa. Perkenalkan, nama aku Abdul Muzamil Aziz dari TI 24. Perkenalkan, nama aku Valdo Yeri Sevansa dari TI 22. Ibarat sebuah bangunan, sebuah negara akan kokoh jika memiliki fondasi yang kuat. Fondasi dari negara Indonesia itu sendiri adalah Pancasila. Pancasila diambil dari nilai-nilai budaya luhur bangsa kita sendiri, bukan dari bangsa lain. Presiden Soekarno menyatakan bahwa Pancasila sebagai dasar negara dibentuk dari tradisi bangsa Indonesia itu sendiri, bukan dari ciptaannya. Ia menekankan bahwa Pancasila sebagai dasar negara merupakan jiwa kepribadian dan pemersatu bangsa yang diamalkan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu Pancasila dibentuk dengan tujuan yang jelas, yaitu melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Pada masa sidang BPUPKI, seorang peserta bertanya, negara ini mau didirikan dasarnya apa? Disinilah Insinyur Soekarno mengenalkan Pancasila sebagai filosofis C. Bronsleg, yang artinya Pancasila adalah sebagai fundamental dan dasar untuk negara ini berdiri nantinya. Kemudian, sebagai dasar negara, Pancasila memiliki posisi yang sangat penting. Setiap hukum, kebijakan, perundang-undangan haruslah berdasarkan Pancasila, yang mana artinya Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Kemudian, Pancasila adalah sebagai media pemersatu keberagaman agama, suku, dan ras bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila posisinya tidak dapat diganggu-gugat sebagai dasar negara Indonesia. Kesimpulan dapat diambil adalah kedudukan Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, sebagai dasar akar yang kuat bagi negara Indonesia, dan sebagai pemersatu keberagaman bangsa Indonesia. Hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat dipahami dalam dua aspek, yaitu formal dan material. Secara formal, Pancasila tercantum secara resmi dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadikannya sebagai pokok kaidah negara yang fundamental sekaligus sebagai sumber tertib hukum tertinggi di Indonesia yang tidak dapat diubah dengan cara hukum biasa. Sedangkan secara material, isi pokok dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri adalah Pancasila, sehingga pembukaan dipandang sebagai kaidah fundamental yang berintikan Pancasila. Dengan demikian, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala hukum di Indonesia semakin kuat. Penjabaran Pancasila dalam UUD 1945 merupakan pengintegrasian nilai-nilai Pancasila ke dalam pasal-pasal UUD 1945 sebagai dasar filsafat dan juga arah kebijakan negara. Tuhanan Yang Maha Esa dijabarkan dalam pasal 29 ayat 1 dan juga 29 ayat 2. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dijabarkan dalam pasal 27 ayat 2 dan juga 34 ayat 2. Sila ketiga, persatuan Indonesia, diwujudkan dalam pasal 1. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, diwujudkan dalam pasal 22E ayat 1 dan 2. Dan yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, diwujudkan dalam pasal 33 ayat 4. Implementasi Pancasila terdapat salah satu contohnya yaitu pada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Pada sila ketiga ini mewujudkan untuk menjaga antara suku, agama, dan budaya. Salah satu contohnya ialah gotong royong antar kampung, toleransi antar kampung, dan masih banyak lagi contohnya yang dapat diimplementasikan pada sila ketiga.